Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika dari Universitas Sulawesi Barat. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi produk akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika, dan yang kedua, untuk menjelaskan secara mendetail terkait rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mutmainah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika, sehingga kami dapat membuat video rancangan pembelajaran ini. Di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Saya ditugaskan untuk membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discover Learning. Seperti yang kita ketahui, Discover Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu suatu permasalahan dan menemukan solusinya berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicarinya dan dikumpulkannya sendiri, sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Rancangan pembelajaran yang telah saya buat, satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Atas, mata pelajaran Fisika, kelas 11, semester 1, pokok bahasan elastisitas, subpokok bahasan gaya Pegas. Mengapa saya memilih elastisitas? Karena pada materi elastisitas itu membahas mengenai sifat-sifat dan gaya yang bekerja pada benda elastis. Saya pikir materi ini akan sangat cocok apabila diterapkan pada model pembelajaran Discover Learning. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, di mana metode eksperimen adalah cara menyajikan pelajaran dengan melakukan percobaan untuk memahami suatu konsep. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 kali 45 menit atau sama dengan 2 jam pelajaran sekolah. Karena sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan untuk kelas 11, yaitu 2 jam dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, terdiri dari 2 sintaks atau 2 fase, yaitu sintaks yang pertama adalah memberikan stimulus dan yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Yaitu sintaks pertama adalah memberikan stimulus. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, guru memberi salam, kemudian guru mengarahkan siswa untuk berdoa, dan guru memulai absensi kelas. Kegiatan belajar mengajar yang pertama adalah guru mengawali dengan menggali pengetahuan siswa mengenai materi terkait yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya tentang pengetahuan elastisitas menurut bahasa mereka masing-masing. Jadi pada kegiatan yang pertama ini, guru mengawali kelas dengan mengkaji ulang pengetahuan siswa terkait dengan materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian elastisitas menurut bahasa mereka masing-masing. Jadi di sini guru ibaratnya mengevaluasi ulang pengetahuan tentang elastisitas yang sudah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada kegiatan yang kedua, guru kemudian memotivasi siswa terkait dengan topik yang akan dikaji, yaitu gaya Pegas, dengan meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan melakukan hal seperti guru meminta siswa untuk menggunakan ketapel. Satu siswa diminta menarik Pegas ketapel dengan tarikan yang besar, sedangkan satu orang siswa yang lainnya diminta menarik Pegas ketapel dengan tarikan yang kecil. Kemudian, siswa yang lainnya diminta untuk mengamati seberapa jauh kertas tersebut terlempar dari ketapel. Jadi, pada kegiatan yang kedua ini, guru menstimulus siswa dengan menyuruh siswa untuk memperagakan atau melakukan percobaan di depan kelas. Kemudian, alat yang digunakan dalam percobaan sederhana yang dilakukan di awal ini adalah
menggunakan ketapel dan kertas yang diremas. Alokasi waktu yang dibutuhkan pada sintaks yang pertama yaitu memberikan stimulus, yaitu alokasi waktunya 15 menit. Kemudian lanjut ke sintaks yang kedua atau ke fase yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Jadi pada sintaks ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin berkaitan dengan stimulus yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Pada sintaks yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah, kegiatan belajar mengajar yang pertama adalah guru membimbing siswa dengan pertanyaan untuk dapat menemukan mengapa kedua kertas tersebut memiliki jarak lemparan yang berbeda dengan pertanyaan seperti pertanyaan pertama adalah mengapa lemparan kedua kertas tersebut memiliki jarak yang berbeda? Pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh dari gaya tarikan yang diberikan terhadap jarak terlemparnya kertas? Pada kegiatan yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada benda elastis, yaitu gaya Pegas. Pada kegiatan ini, guru kemudian menjelaskan tujuan dari materi yang akan dikaji. Pada sintaks yang kedua ini, yaitu mengidentifikasi masalah, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Kemudian, pada kegiatan inti, di sini terdiri dari 2 sintaks juga, yaitu sintaks ketiga dan keempat. Sintaks yang ketiga adalah mengumpulkan data, dan sintaks yang keempat adalah mengolah data. Pada sintaks yang ketiga, yaitu mengumpulkan data, kegiatan belajar mengajar yang pertama adalah guru meminta siswa untuk membentuk kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang siswa yang heterogen. Selanjutnya, kemudian guru membagikan LKS sebagai panduan dalam melakukan percobaan. Kegiatan yang kedua adalah guru meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang telah disediakan yang sesuai dengan panduan dalam LKS. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah yang pertama, statif dengan klem, yang kedua, Pegas bentuk spiral, yang ketiga, beban, yang keempat, neraca, dan yang kelima adalah penggaris. Kegiatan yang ketiga adalah guru menjelaskan prosedur kerja sesuai dengan yang ada dalam LKS. Adapun langkah-langkah dalam prosedur kerja di sini, langkah pertama yaitu mengukur panjang awal Pegas menggunakan penggaris, kemudian menyusun Pegas sesuai dengan gambar yang ada pada LKS. Langkah yang kedua adalah mengukur massa beban menggunakan neraca. Langkah yang ketiga adalah menggantungkan beban ke ujung bebas Pegas, kemudian menghitung pertambahan panjang Pegas setelah mengalami pembebanan. Kemudian langkah yang keempat adalah mengulangi langkah yang kedua dan yang ketiga berulang-ulang dengan menambah massa beban yang berbeda-beda. Kemudian langkah yang kelima adalah mencatat hasil pengamatan pada tabel. Pada kegiatan yang keempat, guru membimbing semua kelompok pada saat melakukan percobaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, mengamati dan mengawasinya. Sintaks yang ketiga yaitu mengumpulkan data, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Sintaks yang keempat yaitu mengolah data. Kegiatan belajar mengajar yang pertama adalah guru membimbing siswa untuk menganalisis data percobaan yang telah mereka dapatkan serta menjawab pertanyaan yang ada dalam LKS. Kegiatan yang kedua adalah masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok yang lain diminta untuk bertanya. Jadi pada kegiatan ini setelah semua kelompok menganalisis data percobaannya dan menjawab pertanyaan yang ada di LKS, kemudian hasil dari diskusi kelompok tersebut diminta untuk dipresentasikan di depan kelas dan kelompok yang lain diminta untuk mengajukan pertanyaan. Jadi pada kegiatan ini antara kelompok yang lain dan kelompok yang lain sedang melakukan diskusi terhadap hasil percobaan yang mereka dapatkan. Pada sintaks yang keempat, yaitu mengolah data, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Pada kegiatan penutup,
terdiri dari dua sintaks, yaitu sintaks yang kelima dan sintaks yang keenam. Sintaks yang kelima adalah memverifikasi dan sintaks yang keenam adalah menyimpulkan. Pada sintaks memverifikasi, yaitu sintaks yang keempat, kegiatan belajar mengajar yang pertama adalah guru membimbing siswa untuk menemukan konsep materi terkait dengan data percobaan yang telah mereka lakukan bersama kelompoknya dengan membuktikan nilai konstanta Pegas dapat diperoleh dari persamaan, yaitu K sama dengan F per delta X, di mana pertambahan panjang Pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Pada kegiatan yang kedua, guru memberikan siswa berupa handout. Jadi, pada kegiatan ini, guru memberikan berupa handout atau berupa selebaran yang berisi tentang materi yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Gunanya handout atau selebaran di sini agar supaya siswa dapat mencocokkan dengan data percobaan yang mereka simpulkan dengan konsep materi yang sebetulnya. Sintaks yang kelima yaitu memverifikasi, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Pada sintaks yang keenam yaitu menyimpulkan, kegiatan belajar mengajar yang pertama adalah guru memberikan siswa lembar observasi sebagai pemantapan pengetahuan siswa. Pada kegiatan belajar mengajar yang kedua, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi secara keseluruhan dan bersama-sama menjawab motivasi di awal, yaitu jika kita ingin melempar benda dengan jarak yang jauh menggunakan ketapel, maka gaya yang diberikan harus besar, sebab gaya sebanding dengan pertambahan panjang karet pada ketapel, sehingga kertas yang terbuat dari ketapel memiliki jarak yang jauh. Kemudian kegiatan selanjutnya, untuk memperdalam materi siswa terhadap materi yang telah diajarkan, guru kemudian memberikan siswa tugas sebagai pekerjaan rumah. Taks yang terakhir yaitu menyimpulkan, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Demikianlah penjelasan saya mengenai rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan keliru. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mutmainah SPD MPD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.